Kasus tambahan COVID-19 di DKI kembali meningkat. Bahkan kasus COVID menyentuh angka tertinggi pada 18 Juni lalu, yakni 4.737 kasus. Angka kasus COVID sempat berada di angka di atas 4.000 juga pernah terjadi pada 7 Februari lalu. Jakarta tak sedang baik-baik saja. Hal tersebut dapat dilihat dengan angka COVID-19 di Jakarta yang mengalami peningkatan. Ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet juga mengalami kenaikan. DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus penularan COVID-19 dan penambahan angka penularannya dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan hingga 50%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan jika Jakarta memasuki fase genting terkait COVID-19, maka akan dilakukan pengetatan ekstra. Anies mengaku akan bekerja ekstra agar masyarakat mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga meminta warga ibu kota untuk putar balik jika menemukan restoran atau kafe yang kapasitasnya sudah penuh. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita akan makin menggalakkan operasi penegakan kedisiplinan, penegakan ketertiban, penegakan ketaatan atas seluruh protokol kesehatan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek. Kita sama-sama menyadari bahwa pandemi ini beberapa hari ini mengalami peningkatan jumlah kasus yang amat tinggi. Di Jakarta, per hari ini, 18 Juni 2021, ada 24.511 kasus aktif. Tak bosan-bosannya pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Ya, lonjakan COVID membuat Jakarta tidak baik-baik saja. Hal itu ditandai dengan meningkatnya kasus harian serta ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet yang semakin berkurang. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Dedi Supratman. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Gita. Apa kabar, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga sehat selalu kita semua ya, Pak. Pak Dedi, ini kita lagi-lagi tidak pernah belajar dari perkembangan kasus COVID-19 yang ada sebelumnya. Selalu usai momen libur Lebaran, mobilitas masyarakat meningkat, lalu pasti diikuti dengan lonjakan kasus COVID yang tinggi. Dan belum lama ini juga ada statement dari Kapolda yang mengatakan bahwa Jakarta tidak baik-baik saja. Bagaimana Anda melihat kondisi Jakarta saat ini sebenarnya, Pak? Ya, Mbak Anggita, kita memang harus mengantisipasi situasi saat ini. Jakarta memang sedang tidak baik-baik saja. Apa indikatornya? Kita bisa melihat data epidemiologi saat ini kasus meningkat begitu tinggi dan tertinggi selama pandemi. Tadi Pak Gubernur juga menyebutkan. Dan kedua juga kita melihat positive rate juga sangat tinggi, itu kan, di mana hari Jumat kemarin itu mencapai hampir 30% dan dalam sepekan 23%. Ini jauh lebih tinggi dari standar WHO. Dan bed of rate juga kita tahu saat ini sudah cukup tinggi. Bahkan semalam itu Mbak Anggita, saya dihubungi salah satu teman, ada pejabat yang sedang membutuhkan tempat di rumah sakit, tapi kemudian kita hubungi beberapa rumah sakit, itu sudah sangat susah sekali seperti itu. Itu artinya Mbak Anggita, kita harus mengantisipasi situasi saat ini. Jangan sampai kondisi ini semakin memburuk sehingga kita kolaps menghadapi COVID. Yang kita harapkan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi bisa segera mengantisipasi situasi ini. Dan tentunya kita juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Karena kami teman-teman kesehatan juga, saya melihatnya sudah cukup kewalahan melihat situasi saat ini. Dengan semakin tingginya kasus COVID ini, tentu teman-teman di fasilitas kesehatan itu juga semakin kewalahan menghadapi situasi ini. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus ada upaya pengendalian secepatnya, Mbak Anggita.
Baik, segenting itu ya Pak kondisi kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini. Jika kita bandingkan dengan tingkat keterisian tempat perawatan atau ruang ICU di fasilitas kesehatan seperti RSDC darurat ataupun rumah sakit rujukan lainnya, apakah saat ini memang jauh lebih darurat kejadiannya dibandingkan dengan lonjakan kasus pasca libur panjang yang terjadi tahun lalu atau bagaimana Pak? Ya, kalau melihat data-data yang ada, situasinya memang lebih mengkhawatirkan dibandingkan sebelumnya seperti itu. Apalagi kita tahu peningkatan ini meningkat tajam dalam sepekan terakhir ini seperti itu. Itu artinya kita harus berupaya memperkuat upaya pencegahan, itu kan pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat harus berkoordinasi untuk berupaya melakukan upaya pengendalian COVID-19 ini. Karena saya melihatnya jika kasus ini dibiarkan terus meningkat dengan situasi sekarang aja cukup mengerikan seperti itu situasinya. Saya melihat saat ini masyarakat mungkin karena sudah euforia vaksin barangkali ya, merasa sudah aman barangkali, tenang, sehingga mobilitas masyarakat saat ini saya lihat sudah semakin tidak terkendali lagi seperti itu. Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah DKI bisa kemudian berupaya mengendalikan mobilitas penduduk lagi, sehingga kemudian kita harapkan bisa mengurangi kerumunan, bisa mengurangi penularan COVID-19 ini, Mbak Anggita. Baik. Karena kita tahu di beberapa media juga kita lihat ini terjadi bukan hanya di Jakarta saja, ini yang harus kita antisipasi. Di daerah juga sekarang sudah banyak kasus meningkat tajam seperti itu. Dan fatalnya memang akibat, mohon maaf ya, karena liburan Lebaran kemarin banyak sekali yang mudik itu kan, sehingga memang ini terjadi tidak hanya di Jakarta saja. Kita tahu di beberapa wilayah sekitarnya juga meningkat tajam seperti itu. Dan kami melihatnya Bang, kita kunci dalam mobilitas penduduk seperti itu. Jika hanya DKI saja yang dikendalikan juga ini tidak akan efektif. Tentu kami berharap pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi di wilayah DKI juga seperti Jabodetabek minimalnya, sehingga ini harus serempak. Jika hanya DKI saja tidak efektif kami lihatnya Mbak Anggita. Baik. Lonjakan kasus. Kami mengharapkan pemerintah pusat juga bisa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah DKI. Betul. Lonjakan kasus ini terjadi juga tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta, namun bahkan hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa ya Pak, dan juga wilayah-wilayah yang menjadi tujuan mudik sebelumnya. Nah, untuk lonjakan kasus ini meningkat setelah pasca libur Lebaran, yaitu klaster kumpul-kumpul pada masa libur Lebaran ataupun juga dari mudik. Nah, ini dengan seperti tadi Anda sempat menyebutkan ada euforia vaksin, apakah juga lonjakan kasus ini ada porsinya dari klaster kumpul-kumpul begitu Pak, mengingat saat ini aktivitas masyarakat di luar atau tempat publik juga sudah semakin tinggi? Ya, ini multifaktor ya Mbak Anggita ya. Pertama kita tahu varian virus sekarang semakin menggila ya, semakin berbahaya dan juga semakin menular seperti itu. Kita harus mengantisipasi varian virus baru ini. Di samping itu memang kita tidak menafikan kemarin mudik bisa dikatakan kita gagal mengendalikan itu kan, sekalipun pemerintah betul-betul berupaya, namun ternyata masih banyak masyarakat yang mudik itu kan, sehingga tidak heran jika kemudian tidak hanya DKI saja yang meningkat, tapi beberapa daerah lain juga sama seperti itu, mengalami peningkatan yang signifikan. Dan kerumunan ini juga memang saya kira pemerintah harus memberikan edukasi yang baik. Karena kita tahu saat masyarakat sudah divaksin, mereka merasa pede, sudah kebal, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus diberikan pemahaman bersama bahwasanya situasi saat ini sekalipun sudah divaksin, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kondisi kita saat ini, kondisi DKI Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kami mengharapkan tidak hanya pemerintah pusat dan DKI saja, tapi juga dukungan masyarakat ini yang paling penting. Kita perlu bekerja sama. Yang kami khawatirkan kondisi semakin memburuk, tentu ini akan merugikan masyarakat juga jika sampai pemerintah pusat dan DKI menerapkan, mohon maaf ya, apakah itu karantina wilayah ataupun bahkan lebih ekstrimnya lagi lockdown seperti itu. Itu kan sangat tidak kita harapkan. Sehingga sebelum kebijakan itu diambil, saya mengimbau kepada pemerintah dan juga masyarakat, mari bersama-sama kita menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tidak bisa kita menyerahkan kepada pemerintah saja.
dan tentu ini butuh dukungan juga dari dan partisipasi masyarakat. Saat ini jika kita melihat Wisma Atlet yang semakin tinggi bornya, kemarin saya sudah di angka 80% seperti itu, rumah sakit juga demikian, sudah banyak yang penuh. Mau tidak mau tempat untuk isolasi mandiri harus diperbanyak seperti itu. Dan ini juga tentunya tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Yang kita harapkan adalah melalui PPKM Mikro, masyarakat bisa berpartisipasi menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Karena Mbak Anggita, yang kita khawatirkan justru yang tanpa gejala ini, yang mungkin dia dengan gejala ringan, itu kan dia melakukan isolasi mandiri tapi tanpa pengawasan. Yang kita khawatirkan kalau sampai itu kan dia keluar untuk cari makan atau mungkin dia bahkan bekerja, ini yang mesti diantisipasi. Maka dari itu kami mengharap bantuan sosial juga tetap bisa diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa mengendalikan dirinya untuk ya jika memang dia positif untuk sementara tidak pergi kemana-mana seperti itu. Dan pengawasan dari masyarakat itu sangat penting saat ini Mbak Anggita. Barangkali itu kuncinya saya kira Mbak Anggita. Baik, lagi-lagi ini merupakan kerjasama semua pihak ya Pak, tidak hanya dari pemerintah namun juga kesadaran dari masyarakat sendiri. Pak Dedi, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Lanjutkan sesi dialog kita, namun sebelumnya ada sejumlah informasi. Pemirsa, diantaranya hingga kini sebaran zona rawan COVID di Jakarta masih tinggi. Data di halaman corona.jakarta.go.id ada 82 RW dan 3.486 RT yang masuk daerah rawan COVID di Jakarta. Berikut ini gambaran atau sebaran wilayah rawan COVID di DKI Jakarta. Ya pemirsa, kita juga simak data COVID-19 di DKI Jakarta, data rumah sakit rujukan COVID DKI, serta data ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dedi Supratman. Pak Dedi, tadi kita sudah saksikan bersama data persebaran wilayah rawan di DKI Jakarta. Ini ada banyak sekali yang tersebar untuk wilayah RT zona merahnya. Kalau kita berbicara mengenai kebiasaan dari masyarakat sendiri, sejauh ini mungkin sudah hampir di semua tempat kita temukan masyarakat sudah cukup disiplin menggunakan masker. Namun sepertinya kebiasaan kumpul-kumpul itu yang masih sulit dirubah, seperti masih banyak masyarakat yang kumpul-kumpul dengan teman, makan di restoran, bercengkrama dan juga ujungnya tetap membuka masker. Bagaimana Anda melihat kebiasaan ini, Pak?
Ya, betul Mbak Anggita. Bahkan kalau kita data dari Satgas Covid, ternyata DKI salah satu provinsi yang rendah tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Ini yang memang harus dievaluasi. Mungkin saya melihatnya itu karena euforia vaksin itu merasa sudah kebal, sehingga kemudian merasa mobilitas sudah aman, kan, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kembali kampanyekan lagi agar masyarakat bisa menahan diri. Dan yang kedua, tentu pemerintah juga harus betul-betul serius melakukan pengawasan terhadap perkantoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata, itu kan, sehingga kemudian dipastikan tempat-tempat tersebut itu betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau saya melihat dengan jalanan yang cukup ramai lagi, itu kan kemacetan yang masih lumayan tinggi, itu artinya mobilitas penduduk masih tinggi dan perkantoran juga saya mulai aktif kembali seperti itu. Pemerintah DKI harus menerapkan kebijakan rem darurat seperti itu. Mungkin kita perlu menerapkan WFH dengan sungguh-sungguh lagi. Kita perlu mengevaluasi Mbak kita terhadap kebijakan 3T kita. Bagaimana kebijakan tracing, testing, dan treatment kita itu kan. Karena saya mengamati proses yang sekarang dijalankan itu basisnya bukan hasil tracing seperti itu. Itu basisnya karena orang mau pergi keluar kota, mau naik pesawat, mau naik kereta api dan lain, atau pergi keluar kota seperti itu. Padahal seharusnya kita harus menekankan pada hasil tracing, itu dia. Ini yang saya harapkan pemerintah mengevaluasi kebijakan ini dan betul-betul memperkuat tenaga tracing di lapangan. Kami dari kesehatan masyarakat menekankan pentingnya untuk penguatan tenaga tracing ini agar kita bisa segera menemukan kasus dan memutus mata rantai penularan itu. Dan yang kedua terkait dengan PPKM mikro yang kita harapkan betul-betul sungguh-sungguh dikerjakan seperti itu. Jangan hanya simbolik saja. Karena kita tahu banyak kebijakan-kebijakan yang justru paradoks saat ini dibuat. Misal Mbak Anggita bisa lihat tempat-tempat untuk melakukan vaksinasi massal itu malah terjadi tempat untuk kerumunan, tuh kan, orang tidak jaga jarak. Ini kebijakan yang sangat paradoks yang harus dievaluasi kembali. Kita butuh kemudian pemerintah sungguh-sungguh menerapkan ini, dan juga kita berharap pada masyarakat juga untuk menyadari bahwa situasi saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu. Prediksi kami jika 1-2 minggu kasus terus meningkat, ini orang mau dirawat di mana lagi? Bor itu sudah tinggi, sudah di atas 80%. Beberapa rumah sakit itu kita cek juga sudah cukup susah sekali kita mencari tempat untuk perawatan pasien COVID dengan gejala berat dan ringan dan berat seperti itu. Betul. Jika kondisi ini dibiarkan, mau dibiarkan di mana lagi? Bahkan kita ketahui di beberapa daerah ada pasien yang kemudian karena penuh dia tidak bisa dilayani, itu kan, sampai kemudian dia meninggal dunia. Ini kondisi ini kan tidak bisa dibiarkan seperti itu. Betul. Ini ada pengaruh juga dari faktor euforia vaksin seperti yang sempat Anda jelaskan tadi ya Pak, sampai masyarakat pun longgar dalam melakukan protokol kesehatan. Nah ini apakah diperlukan sanksi yang lebih ketat lagi, misalnya untuk restoran atau kafe yang melanggar prokes ini dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah? Apakah perlu sanksi yang lebih tegas untuk diterapkan terhadap masyarakat yang berkerumun? Untuk saat ini, ya. Karena kita saat ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Kita tidak ada pilihan seperti itu. Dan kita harapkan hal tersebut bisa membuat efek jera, sehingga tempat-tempat umum, restoran, mal, dan lain sebagainya semakin konsisten menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga tempat-tempat sarana ibadah. Kita butuh dukungan dari tokoh-tokoh agama untuk kemudian mengkampanyekan kembali pentingnya penanganan COVID-19 saat ini. Kita harus paham bahwa situasi saat ini kita masih belum baik-baik saja, tuh kan, sehingga tempat ibadah juga harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat ya, sholat Jumat misal terutama itu kan sudah sangat susah melaksanakan protokol kesehatan karena memang masjidnya sempit, tuh kan, jemaahnya banyak seperti itu. Ini juga sangat mengkhawatirkan kondisinya. Sehingga kami berharap semua segmen ini harus ditata kembali, seperti harus dievaluasi kembali. Ini penting dilakukan untuk saat ini agar kasus bisa terkendali dan tidak meningkat lagi, Mbak Anggita. Baik. Pak Dedi, ini juga dari WHO pun bahkan sudah mendesak Indonesia untuk segera memperketat pembatasan kegiatan dan juga mobilitas masyarakat, mungkin kembali ke PSBB ketat atau apapun istilah kebijakannya itu. Ini sebenarnya langkah seperti apa Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta mengingat kasus yang terus meningkat? Ya, kita harus kembali kepada sistem kesehatan kita ya. Pemerintah kita di negara kita memungkinkan kok untuk mengambil beberapa kebijakan. Undang-undangnya sudah ada seperti itu. Itu dijalankan saja seperti itu. Jika pada kondisi ekstrim kita harus melakukan karantina wilayah atau bahasa ekstrim di lockdown, itu
mau tidak mau seperti itu. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar kemudian semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kerumunan, untuk membatasi mobilitas seperti itu. Dan ini harus terus dibangun sebuah sistem, karena kami melihat COVID ini kemungkinan masih panjang seperti itu, sehingga jangan sampai seperti kondisi kemarin kita melihat kondisinya agak abai, itu kan masyarakat sudah mulai longgar, itu kan pemerintah juga sudah mulai longgar, dan kami berharap saat ini pemerintah memprioritaskan dulu pembangunan terhadap kesehatan ini. Karena kita tahu kita menghadapi trade-off Bang kita, pilihan antara pembangunan ekonomi dan juga kesehatan. Namun dalam situasi seperti ini, kalau ingin selamat dua-duanya, mau tidak mau prioritaskan dulu untuk pembangunan kesehatannya, penyelamatan penanganan COVID-19 saat ini. Pembicaraan sebagai sentral saya kira Mbak Gita. Ya. Mengenai wacana atau pembicaraan soal lockdown lokal ataupun PSBB nasional ini seringkali dilematis ya Pak, mengingat dari sisi pemerintah juga sering mengatakan ini bisa mematikan perekonomian Indonesia, sementara juga banyak masyarakat yang menjerit begitu jika tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi karena tidak bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat untuk langkah realistis yang paling bisa dilakukan saat ini apa Pak? Ya, tadi saya sampaikan itu kan kebijakan terakhir ya Bang Gita. Artinya memang itu butuh serangkaian persiapan dan sebagainya. Tentu memang untuk saat ini tidak dilakukan. Namun itu harus diwacanakan untuk kemudian membangun kesadaran publik agar kita mari bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. PPKM Mikro adalah sebuah wujud partisipasi masyarakat, karena kita paham COVID ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah, tapi kita butuh partisipasi masyarakat. Tuh kan, kalau di wilayahnya ada yang COVID, kita bersama-sama ikut mengawasi, kita bersama-sama ikut membantu masyarakat yang terdampak COVID tersebut. Kalau yang miskin kita bantu seperti itu, kalau yang kaya juga kita awasi, jangan sampai dia keluar melakukan kerumunan dan sebagainya. Sehingga memang kami mengharapkan Mbak Anggita, dalam situasi seperti ini kita harus kembali saat awal pandemi, Bang kita juga masih ingat bagaimana kita sungguh-sungguh konsisten menerapkan itu. Kita bisa kok seperti itu. Dan saat ini mungkin kita pada posisi yang jenuh, kita paham itu. Namun sekali lagi, daripada kita harus kehilangan nyawa saudara-saudara kita, daripada saat ini semakin banyak masyarakat yang sudah terpapar COVID, makin banyak tenaga kesehatan yang makin berat bebannya karena rumah sakit bornya tinggi, itu harus kita kendalikan. Sehingga kami berharap Bang kita, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang bertahap, mulai dari tadi sungguh-sungguh menerapkan PPKM Mikro ini, karena saya lihat ini hanya simbol di lapangan, wujud dukungan program dan anggarannya ini belum sungguh-sungguh Bang kita. Ini mungkin yang perlu diprioritaskan. Kalau soal karantina wilayah itu pilihan akhir kalau memang itu sudah sangat-sangat darurat. Jadi memang kami juga dari YAKMI dan merekomendasikan untuk saat ini. Ya, kita harus prioritaskan kesehatan masyarakat ya Pak, dan diharapkan akan ada segera langkah tegas dari pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat dan tentunya juga partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama mengendalikan kasus COVID-19 ini demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Lunch Talk siang ini. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mbak Anggita.